Syukur kepada Allah, pada kali yang berbahagia ini kita dapat kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rubrik fatwa. Banyak satu masalah yang sering ditemui oleh para kaum muslimin ketika sedang beribadah salat di masjid, terutama salat berjamaah. Terkadang sesama makmum kita sering jumpai orang-orang yang mengeraskan suaranya, padahal dia makmum, dia bukan imam. Padahal dalam salat-salat yang sirri seperti zuhur, asar, ada orang yang mengangkat suaranya dengan keras, takbir ihramnya dengan keras, kemudian baca Al-Fatihahnya dengan keras, baca doanya dengan keras, sehingga kanan kirinya merasa terganggu. Sehingga kalau orang terganggu, sudah pasti tujuan sholat yaitu khusyuk akan hilang. Yang jadi pertanyaan, apa hukumnya orang yang mengeraskan suara dalam sholat tersebut sehingga mengganggu teman-teman dari kalangan kaum muslimin yang juga sama-sama sedang sholat berjamaah? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita melihat kepada hadis-hadis yang diriwayatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Al-Imam Ahmad dalam musnadnya pernah meriwayatkan, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau keluar dari rumahnya menuju Masjid Nabawi dan didapati orang-orang sedang sholat, tetapi sebagian yang lain meninggikan suara yang lainnya. Tentunya yang dimaksud ini sholat sunnah. Ada sebagian dari para sahabat yang meninggikan suaranya sehingga terdengar dan bahkan mengganggu teman-teman kanan kirinya yang sedang sholat. Maka setelah itu Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Annal musalli yunaji rabbahu azza wajal." Sesungguhnya orang sedang sholat itu sedang berbicara, berkomunikasi kepada Tuhannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Falyanzur bima yunaji, maka lihatlah siapa yang sedang diajak bicara, yaitu Allah azza wajal. Maka dia sadar apa yang dia ucapkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW, wala yajhar ba'dahum ala ba'din bil qiraah. Maka janganlah sebagian yang lain mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya sehingga mengganggu yang lain. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat yang lain, kejadian terjadi di bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW sedang beriktikaf, dan riwayat Abu Daud. Di zaman Nabi Muhammad SAW iktikaf itu masjidnya disekat-sekat dengan kain. Ketika Rasulullah sedang di dalam masjid sedang tawajuh kepada Rabbnya, maka beliau mendengar suara kaum muslimin yang begitu kencang ketika sedang membaca Al-Quran. Maka Rasulullah menyingkap tabirnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala inna kullukum munajir rabbahu." Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya kalian ini sedang berkomunikasi, sedang berbincang-bincang dengan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'dina ba'dhum ba'dha, maka janganlah gara-gara kalian beribadah salat, baca Al-Quran untuk Allah, tetapi mengganggu orang lain. Wala yarfa' ba'dhum ala ba'din bil qira'ah, maka janganlah kalian mengangkat suaranya dalam bacaan tersebut. Janganlah kalian mengangkat suara kalian dalam bacaan, bahkan di dalam salat. Kenapa? Karena ini mengganggu orang lain. Maka perbuatan sebagian kaum muslimin hari ini yang kita lihat, yang terkadang juga membuat kita jadi tidak tawajuh, hilang konsentrasi dalam sholat, itu perbuatan yang tidak dibolehkan dalam agama, bahkan haram. Bukan ibadah, bukan pahala yang kita dapatkan, bahkan bisa jadi dosa. Kenapa? Orang akan terganggu, orang hilang konsentrasinya. Padahal tujuan sholat itu adalah berkomunikasi dengan Allah dengan penuh khusyuk dan khudu. Maka dalam Islam, sesuatu yang dapat mengganggu kekhusyuan ini dijauhkan. Satu contoh, hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat di dalam rumahnya, tentunya sholat sunnah. Aisyah mempunyai sebuah kain yang digunakan sebagai penutup rumahnya, sebagai seter, sebagai hijab. Pada kain tersebut terdapat gambar-gambar. Maka setelah Nabi Muhammad SAW sholat, maka Rasulullah memerintahkan para sahabat, keluarkanlah kain ini wahai manusia, karena sesungguhnya kain ini di dalamnya terdapat gambar telah mengganggu aku dalam sholat, telah mengganggu aku dalam sholat. Bayangkan Nabi Muhammad SAW, seorang manusia yang paling bertakwa pun terasa terganggu hanya dengan melihat sesuatu yang ada di hadapannya. Gambar yang berwarna-warni itu mengganggu dalam sholat, apalagi suara orang lain. Maka sesuatu yang dapat mengganggu konsentrasi dalam sholat, maka dijauhkan dalam Islam. Karena itu, bagi teman-teman yang masih mengangkat suaranya, niatnya dengan keras-keras, baca Al-Quran baik, sholat baik, tapi harus dijalankan dengan ilmu. Maka pentingnya berilmu sebelum beramal. Benarlah Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari membuat bab yang sangat penting dalam Sahih Bukharinya. Babul ilm qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu itu harus dipelajari, harus dimiliki oleh seseorang sebelum dia berkata-kata dan dia beramal, termasuk sebelum dia menjalankan sholat dengan cara yang baik agar sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pendengar radio dakwah Alamiyah di mana pun berada, semoga bermanfaat. Wafaqana wa iyyakum walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak boleh
mengganggu bacaan kita, mengganggu apa jamaah atau yang lain. Rasulullah pernah, makanya hadis yang tentang tadi, tentang apakah makmum membaca Al-Fatihah atau tidak, itu awalnya ada seorang sahabat yang membaca di belakang Rasulullah. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah tegur, siapa yang membaca tadi? Membaca, bacaannya mengganggu bacaan saya, kata Rasulullah. Maka Rasulullah larang, jangan ulangi lagi. Jadi hal itu tidak boleh. Kita ketika sholat, minimalnya ya, sholat itu bibir kita bergerak saja. Ya, sholat berjamaah atau sholat sendiri tidak boleh merem. Pertama, ya, tidak boleh merem. Sholat sambil merem tidak boleh. Itu ngantuk, itu tidur nanti. Nggak tahu dia. Merem tidak boleh. Terus mata ini pandangannya kemana? Tempat sujud. Kemudian juga ketika membaca misalnya sholat sir itu tidak boleh di dalam hati, bibirnya diam saja. Tiba-tiba Allahu Akbar, kapan bacanya? Tidak boleh, tidak sah. Dia minimalnya harus bibir bergerak. Tidak mesti suara itu harus keluar. Bibir bergerak bisa, suara tidak keluar. Seperti ini, bisa kan? Padahal Ustaz di depan mic. Antum dengar nggak Ustaz baca apa tadi? Nggak dengar. Tahu nggak apa yang Ustaz baca? Nah, apa itu? Bismillah, Ustaz baca Bismillah. Jadi minimalnya bibir itu bergerak. Jangan sampai mengganggu. Kalau dia mengganggu, dia menanggung dosanya. Yang mengganggu bacaan orang sholat, mengganggu orang sholat, dia berdosa dan menanggung dosanya. Sempat terganggu, hilang kekhusyukannya, yang ganggu menanggung dosanya. Ujung rata, tumit berserak-serak di belakang. Apakah boleh jamaah mengeraskan suara dalam sholat sehingga mengganggu orang yang lain? Sholat itu bacaannya dibaca hamsah. Hamsah itu diagak-agak dengar telinga. Sholat zuhur, yang mendengar telinga kita, bukan telinga orang. Kalau ada orang sholat sampai suara dia didengar orang lain, ada dua kemungkinan. Pertama, dia jahil, yang kedua pokak. Bolehkah melakukan sholat fardu kifayah sesudah sholat asar? Boleh. Apa dalilnya? Ada sebab. Tidak boleh sholat setelah asar, setelah subuh, kalau tak ada sebab. Tapi kalau ada sebab, boleh. Habis sholat asar, masuk ke masjid, usolli sunnatan tahiyatal masjid. Loh, ini setelah asar tak boleh sholat? Boleh, karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid. Sholat jenazah apa sebabnya? Ada orang mati. Kalau tak ada orang mati, ada sholat jenazah? Ya tak ada. Boleh. Karena orang beranggapan tak ada sholat sesudah asar, maka disegerakanlah fardu kifayah sebelum asar. Bagus, lebih cepat, lebih baik. Orang meninggal itu tak usah nunggu asar. Pagi itu gali tanam coba. Mau pari, mau nggak pari? Di Masjidil Haram kita temui bahwa ketika imam bertakbir pasti diikuti oleh suara yang sama akhirnya. Ya, contohnya kalau imamnya ngomong Allah Akbar, dia dengan gitu. Kok sami Allah sih? Rabbana walakal hamdu pari. Gitu baik. Jadi itu namanya isma'ut takbiril imam. Jadi isma'ut takbiril imam itu memperdengarkan suara takbirnya imam. Yaitu ada dasarnya juga Pari, diantaranya adalah ketika Nabi sakit, Nabi SAW sakit, beliau ngimami dalam keadaan duduk, dan juga beliau dengan suara lemah yang membaca takbir. Nah, takbir Nabi itu hanya didengar oleh Abu Bakar saja. Nah, kemudian Abu Bakar yang mengeraskan takbirnya Nabi, sehingga sahabat Nabi yang di mana-mana itu, yang di belakang itu bisa mendengarnya. Jadi ibaratnya tablighu takbiril imam. Jadi menyampaikan takbirnya imam dengan suara yang keras.
Itu kalau memang ada hajat diperkenankan menurut sebagian ulama. Contohnya ya apalagi Masjidil Haram, masjid yang begitu besar gitu ya. Maka wallahu a'lam bishawab, itu adalah diperkenankan karena dasar hadis itu salah satunya. Namun kalau tidak ada hajat, contohnya Masjid Bungur, Masjid Munjul gitu ya. Ngapain gitu. Kecuali kalau listriknya mati, boleh Pak, boleh. Kalau listrik mati, gelap. Imamnya juga lagi serak suaranya gitu. Hujan juga, oh iya betul, hujan. Suaranya pelan, maka saat itu makmum yang paling belakang itu bisa menyampaikan takbirnya imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu. Sami Allahu liman hamidah. Baca Pak Arif. Baik. Ibadah